Pada waktu itu saya kan lagi posisi kerja Pak, masih kerja pas pulang, tetangga pada ngomong, taunya dari tetangga kan pada ribut tetangga tuh. Itu Jaya ditangkap. Kan saya kan kaget masalahnya apa gitu tuh. Ya pikir saya kan adik saya tuh nggak ada inilah yang aneh-aneh ada ya dalam hati saya. Terus saya kan pada waktu itu tuh ya udahlah mungkin ada masalah apanya tuh saya nggak tahu Pak. Pas paginya kalau iya pagi, barulah saya ke Polres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Titin Pria Lianti Deril, channel yang secara konsisten menyuguhkan berita-berita aktual dan berintegritas. Pemirsa, malam ini di hadapan saya ada kakaknya Jaya. Siapa namanya? Mas Matkana Pak. Matkana. Saya ingin berbincang-bincang sersan, serius tapi santai. Dan mudah-mudahan ada banyak manfaat dari perbincangan saya dengan kakaknya Jaya ini. Selamat malam, Mas Kadma. Saya panggilnya apa? Matkana aja. Matkana, Iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Cas dulu lah. Sehat? Gimana kabarnya, pekerjaan? Ya, alhamdulillah Pak. Baiklah. Baik semua. Mohon maaf, pekerjaan apa? Biasa kuli bangunan Pak. Iya. Sama dengan teman-teman yang katakanlah sekarang statusnya sebagai terpidana itu ya. Betul. Oke, Matkana kan? Betul. Matkana, Iya. saya ingin tahu sebetulnya Jaya itu bersaudara berapa gitu? Kalau yang masih hidup itu 7 bersaudara Pak. Ya. 7 bersaudara. Kakak atau adik gimana? Coba cerita tentang kondisi keluarga. Ya kalau masalah keluarga itu ya 7 bersaudara itu kan posisinya kan yang di rumah itu kan cuman tinggal kakak saya sama saya, terus Jaya sama adik saya, berarti 4 orang. Yang lainnya? Yang lainnya udah bisa, maksudnya udah punya rumah sendiri lah, udah berkeluarga. Orang tua udah nggak ada semua Pak. Udah almarhum. Udah berapa lama? Mohon maaf. Kalau ayah saya sih udah ya semenjak saya kecil lah. Ya, Allahumma gfir lahu. Ibu? Kalau ibu kisaran 5 tahunan lah ada. Pas ketika Jaya di dalam mungkin ya? Enggak, sebelum Pak. Sebelum Jaya ditangkap itu ibu udah meninggal semua. Bapak ibu tuh udah meninggal. Oke, Allahumma gfir lahu. Mas Matkana, saya ingin tahu cerita Jaya. Karena Jaya itu salah satu sosok yang memang diperbincangkan dalam kasus Pina Cirebon. Saya tidak akan lebih detail membahas itu. Hanya saya ingin tahu sebetulnya Jaya, masa kecil Jaya kan ente kakaknya langsung ya? Iya betul. Ya artinya dari ente ke Jaya? Enggak, ada lagi Pak. Saya, terus adik saya lagi ada. Kakaknya Jaya tuh ada. Oh jadi ente di tengah ada adik lalu saya, Jaya. Betul. Ada nomor 2 lah kira-kira dari ente ya. Iya ya. betul. Dari ente kan. Betul. Ya tentu kan hampir sebaya lah ya. Iya. Hampir sebaya ente sama Jaya. Saya ingin tahu masa kecil Jaya itu seperti apa tuh? Ya kalau masa kecil Jaya sih ya inilah umum seperti biasa aja. Itu ya main apa gitu tuh. Ya kalau masa kecil ya biasa sih Pak, umum-umum aja tuh. Cuman kalau masalah pendidikan dia tuh sampai kelas 2 SD Pak. Kelas 2 SD. Iya. Pendidikan. Karena kan waktu itu kan ibu sama bapak kan nggak mampu Pak. Masalah pembiayaan, terus kan anaknya kan tahu sendiri masih kecil-kecil gitu. Oke, kelas 2 SD karena orang tua tidak mampu. Iya. Setelah keluar sekolah SD itu kan kalau saya berpikir kelas 2 itu kan
Ya masih kecil banget lah Iya, ya. iya betul. Bagaimana kebiasaan sehari-hari? Kan kalau orang lain mungkin sekolah karena ketidakmampuan ekonomi Iya. untuk melanjutkan sekolah. Terus aktivitasnya gimana itu? Ya biasa membantu orang tua. Kadang-kadang kan kalau zaman dulu kan pakai kayu tuh Pak, kayu bakar tuh buat masak, buat apa tuh. Ya dia bantuin cari kayu itu. Terus ya sekitar umur 15, 16, 17-an lah dia ikut kerja nih ngenekin, bantu-bantu ini kerja bangunan lah gitu. Itu. Usia 17 tahun Iya, atau 16 atau 17 tahun. kisaran segitulah. Nah, di usia itu selain katakanlah tadi kerja jadi kenek atau kerja yang lainnya, saya kira apa gitu kan? Apakah memang maksudnya kenek itu kenek bangunan atau kenek mobil? Kenek bangunan itu. Kenek bangunan. Setahu ente kemana saja ketika Jaya itu jadi kenek bangunan katakanlah begitu? Ya sekitaran Cirebon aja Pak, ikut sama orang ya sama teman-temannya gitu tuh. Ya kadang-kadang sama kakaknya gitu. Ya pokoknya ya ikut sama teman-teman aja lah kerja gitu ngenekin ya dari Pak. Nah kembali ke masa kecil ya, masa kecil Jaya yang katanya sampai ke kelas 2 SD. Kemampuan calistung itu baca tulis dan menghitungnya bagaimana? Ya kalau masalah baca sih emang kurang ini juga Pak, kurang lancar lah kayak seperti orang-orang yang mungkin pendidikannya lumayan agak inilah. Ya harus dieja dulu, harus pelan-pelan dia tuh. Itu. Ya artinya sampai katakanlah sepengetahuan ente sampai hari ini juga kemampuan bacanya tetap begitu. Sampai hari ini sampai ya katakanlah sekarang usia berapa? Sekarang kalau pas ini kan ya 31-an lah waktu masuk ke dalam itu ke lapas itu kan waktu ditangkap itu kisaran umur 23 lah itu tuh. Tambah 8 tahun tambah 31-an lah. Nah, sampai 31 juga tetap saja pada posisi dia tidak bisa membaca. Iya itu kurang lancar itu paling harus pelan dieja. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah, terus kalau komunikasinya gimana komunikasinya? Ya kalau komunikasi sih ya benar, maksudnya kalau kita kan bahasa kayak gini bahasa Cirebonan ini ya benar kalau komunikasi. Ya, kemampuan berbahasa Indonesianya? Enggak ini Pak, enggak lancar juga. Gitu ya. Kalau bahasa Cirebon dia bisa ya, karena bahasa daerah. Betul. Jadi kalau misalnya ngobrol sama Jaya pakai bahasa Indonesia tentu ada masalah. Ada masalah. Ya. Tapi kalau kemudian ngomong bahasa Cirebon, bahasa daerah, maka kemudian bisa berinteraksi dengan bagus lah ya kira-kira. Oke. Nah waktu kelas 1 dan kelas 2 SD ada nggak pengalaman yang terkenang sama ente ketika bicara sosoknya Jaya? Ya kalau kenangan banyak sih Pak ya, kalau sama adik tuh kadang-kadang waktu ya ini cari kayu bakar tuh Pak, kita sama-sama tuh. Kan kalau zaman dulu sih, kalau ibu saya tuh kalau udah sana cari kayu bakar nanti ini buat masak nasinya gimana nih, nanti kamu mau tak nggak pada makan gitu kan, ya namanya ibu Pak lah, buat kita mungkin apalah kasarnya buat nggak males lah gitu tuh. Itu aja. Dan ketika misalnya sama ibu disupport untuk mencari kayu bakar, maka kemudian anak-anak katakanlah saudara-saudara ente termasuk juga ente dan Jaya beramai-ramailah mencari kayu bakar. Iya kita sama-sama gitu. Kemana itu Mas Kadma nyari kayu bakarnya? Saya agak tertarik dengan cerita-cerita tentang kayu bakar itu. Saya asumsinya ke hutan rimba kemana? Enggak Pak, dulu kan di rumah saya kan ada jalan, ya jalan sekarang kan udah rame lah. Seberang jalan, pokoknya seberang jalan aja kan itu banyak pohon turi tuh Pak, yang ada buah yang panjang-panjang tuh. Sekarang kayaknya nggak ada di situ tuh. Itu banyak Pak, jadi itu tuh pohon itu tuh ya cukup banyak lah, maksudnya ranting-ranting yang keringnya tuh Pak. Jadi kita tuh paling ya setengah jam atau 15 menit udah banyak gitu. Naik kan kita teplekin, maksudnya kita iniin lah, gulungin gitu. Ya udah pas ya dapat ya kan kalau anak kecil paling segini lah. Gitu.
Dan ketika nyari kayu bakarnya juga bersuka cita ya. Iya, ya artinya semangat lah Iya, gitu tuh. karena saya punya pengalaman masih kecil sama juga, cuma bedanya kalau saya dulu masa kecil saya karena ada di Bandung, kalau subuh terutama bulan puasa itu cari jatuhan jambu batu. Wah itu rebutan, termasuk sama adik-adik saya, kebetulan saya kan paling besar dari 6 bersaudara, 7 bersaudara. Itu rebutan, seru, banyak kenangan gitu. Nah saya kira masa kecil kita ini kan sama lah. Sama, karena kita bukan dari golongan ekonomi yang punya kemampuan luar biasa gitu kan. Nah pernah enggak, karena kan saya dengan adik saya misalnya katakanlah itu sangat sering berantem, rebutan apapun gitu kan ya, kan dinamika masa kecil kan begitu. Nah maksud saya apakah ada enggak katakanlah tadi pertengkaran antara ente dengan Jaya gitu kan? Kalau pertengkaran sih jarang Pak ya, paling gini aja, paling selisih pendapat gitu tuh. Kalau kamu misalkan udah Jay kamu ke sana, oh nggak mau gini gitu aja, paling perselisihan gitu aja. Kalau sampai kita sampai rebut apa sih enggak lah. Apalagi enggak sampai berantem enggak. Tapi ada enggak, kan kalau saya berkaca ke saya, ada saling menasihati, kan yang menasihati bukan hanya kakak ke adik, kadang-kadang adik juga mengingatkan kakak. Ada enggak momentum itu? Ada sih Pak, cuman lebih banyak sih saya sih yang ini, yang lebih banyak, artinya lebih banyak ngasih masukan lah, kamu tuh harus ini kan, orang tua kan nggak udah pada nggak ada, harus kalau kerja tuh harus ditabung, terus harus dikumpulin. Oke, sebentar. Orang tua sudah pada nggak ada. Usia berapa? Usia ya udah ini ya. Udah. Ya kalau tadi bicara kan 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kan sudah pada dewasa tuh ya. Iya. Ya katakanlah 5 tahun yang lalu, kalau bicara bahwa dia di dalam 8 tahun, berarti kan Jaya tidak menyaksikan ibu meninggal karena tadi 5 tahun atau gimana? Enggak, soalnya sebelum di Jaya ditangkap nih. Ibu tuh udah dulu meninggal Pak, maksudnya. Jadi dia tuh menyaksikan, bahkan waktu ibu kan meninggalnya kan di Rumah Sakit Gunung Jati Pak. Pada waktu itu kenangan yang paling berkesan sama saya tuh. Jadi pas meninggal itu kisaran jam 11 antara setengah 12-an lah. Itu tuh hujan malam itu tuh. Itu tuh hujan. Ya hujan rintik agak gede, agak kerap gitu loh Pak. Pas itu kan susah cari mobilnya tuh. Pas di situ di rumah sakit kan ada mobil, cuman nggak ada supirnya Pak waktu itu tuh. Sampai kita itu lari ke jalan evakuasi Pak. Kan di situ suka ada GS tuh. GS kan minimal ya sampai jam 2 jam 3 nganterin orang-orang di pasar tuh Pak. Itu sama sekali Pak, nungguin itu tuh 2 orang sampai kisaran jam 2-an lah. Nggak dapet Pak itu tuh mobil tuh. Ya kita ya jalan kaki. Itu sama Jaya? Sama Jaya itu. Pas hujan, ya itu pokoknya kenangan ibu tuh di situ. Ya aku juga ngomong, ya nanti ini kan ibu kan udah nggak ada. Ya pada waktu itu tuh Pak, ya kamulah kalau kerja misalkan kerja ya kita tabung buat nanti buat kita kedepannya lah, barangkali kamu mau nikah atau mau pingin apalah gitu. Cuman ya dia ya gitulah ya, maksudnya dalam kondisi sedih sih Pak pada waktu itu tuh. Ya kita terus pulang lah ke rumah sakit. Pas rumah sakit kisaran jam segitu, alhamdulillah tuh. Mungkin nggak tahu supir atau baru ke situ atau nggak tahu makan tadinya. Pas kebetulan ketemu Pak supirnya. Jadi pakailah mobil ambulan itu tuh. Sampai ke rumah itu sekitar jam 3 lah, kurang lebih jam 3 subuh tuh. Gitu. Jadi yang ngurus waktu itu ente sama Jaya? Saya, kakak saya yang perempuan sama Jaya, 3 orang. Nah ketika itu kan orang tua bapak sudah lama meninggal ya. Nah kondisi karena waktu itu kan Jaya masih bersinergi lah dengan ente. Kehidupan ente di keluarga seperti apa? Ya kalau saya sih terus terang aja Pak ya kalau dibilang tulang punggung emang tulang punggung gitu, tulang punggung keluarga. Kan pada waktu bapak meninggal kan saya kan ya ibu saya kan menjanda lah kasarnya. Terus ya adik-adik saya masih kecil kan ya mau tidak mau lah saya kan harus membantu
perekonomian ibu lah sama ya adik-adik lah. Saya kan nggak mungkin inilah kalau kerja nggak tega lah kasarnya. Ya terus lah terus sampai mungkin Jaya sampai bisa kerja, alhamdulillah. Terus ya tetap terus ya pas dia ditangkap ini ya saya juga kan nggak inilah kok jalannya gini, maksudnya nasib saya tuh gitu. Nah, pekerjaan ente memang dari dulu tidak berubah ya, tetap kuli Betul, bangunan. saya tuh semenjak lulus SD Pak, kelas 6 SD saya lulus karena mau dilanjutin ke SMP, tahu sendirilah perekonomiannya nggak memungkinkan gitu Pak. Jadi kita ya kerjalah, itu saya ingat itu 6.000 perak Pak. Gaji saya tuh kenek itu. Jadi kenek. 6.000 perak saya itu tuh masih ingat aja, di Nuan sama Jasem tuh di situ pertama perumahan itulah. Ya, ngakut aduk. Iya itu. Nah, Jaya juga ketika itu ikut kerja juga ya, ketika kan kelas 2 SD lepas gitu kan, kemudian ente jadi kenek, apa Jaya juga ikut jadi? Ya belum ini sih, belum kuat juga Pak waktu itu tuh. Ya umur sekitar 16-17an lah dia, 15-16 sampai 17 dia baru ikut proyek gitu. Dan kuli bangunan juga. Bangunan. Dan kenek juga posisinya, bukan Betul, tukang kan? Kenek Pak. Oke. Jaya di mata ente seperti apa sih? Ya sebenarnya orangnya baik Pak, orangnya baik ya, sama keluarga tuh ya sayang lah kasarnya. Cuman ya dia tuh kekurangannya tuh ya itu ya kasarnya kadang-kadang tuh kalau di keluarga tuh kadang-kadang tuh dia tuh agak cuek gitu loh. Padahal sih dia tuh baik, agak cuek, maksudnya ya sesekali ngobrol gitu agak cuek. Cuman ya baik orangnya. Artinya berinteraksi dengan adanya dan kakaknya juga nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah Pak, iya ya biasa aja dia ya waktu kita ngobrol gabung gitu. Nah, keluarga ente mohon maaf, apakah memang pendidikannya tamatan SD? SD Pak. Semua? Dari 7 keluarga. Betul. Itu? Mohon maaf, dan sekarang semua katakanlah bekerja apa saja? Kuli bangunan semua. Semua kuli bangunan. Betul. Keluarga besar kuli bangunan. Betul. Gitu ya. Betul. Oke, menginjak ke Jaya memasuki usia dewasa. Kan katakanlah waktu itu 16 atau 17 tahun sudah bekerja. Nah, kesehariannya bagaimana tuh? Ya keseharian sih umum Pak, kayak yang lain lah, anak muda yang lain gitu. Ya main ya biasa. Cuman dia tuh nggak aneh-aneh pokoknya orangnya, paling main sama teman-teman udah. Kalau udah pulang gitu aja, nggak macam-macam lah, nggak bikin malu keluarga kasarnya tuh, enggak. Ya apalagi misalnya bikin huru-hara. Wah nggak pernah Pak, terus terang aja nggak pernah. Hubungan dengan teman-teman lainnya juga gimana? Enggak, baik semua. Ya berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Baik. Apakah misalnya dia pernah main ke satu tempat bareng-bareng gitu kan? Kan anak muda begitu. Iya. Zaman masa kecil juga naik gunung bareng. Iya. Ya paling gitu aja, paling biasanya main bola, biasanya tuh bola bareng-bareng gitu. Terus kan waktu itu bekerja ya, katakanlah Jaya sudah bekerja di usia 16-17 tahun. Uangnya dipakai apa sih sebetulnya? Ya kan namanya anak muda Pak ya. Ya buat kesenangan dia sendiri, beli baju kadang-kadang ya beli makan enak lah, kan tahu sendiri waktu kecilnya mungkin kan kurang makan lah. Nih kasarnya tuh gitu. Ya pokoknya buat dia aja, ya sesekali ngasih orang tua lah. Pas waktu orang tua masih hidup gitu. Ya juga ngebantu saudara ya gitu. Oke, Mas Karma, saya ingin ini agak sensitif, mohon maaf. Kalau mau bercerita silakan, tidak apa-apa. Tanggal 27 Agustus 2016 kan ada peristiwa penangkapan sekian orang lah, termasuk saya tidak ingin ngomong siapa-siapanya, tapi termasuk salah satunya Jaya. Nah, waktu itu ente atau keluarga ente taunya dari siapa dan bagaimana? Pada waktu itu saya kan lagi posisi kerja Pak, masih kerja. Pas pulang tetangga pada ngomong, taunya dari tetangga kan pada ribut tetangga tuh. Itu Jaya ditangkap. Kan saya kan kaget masalahnya apa gitu tuh. Ya pikir saya kan adik saya tuh enggak ada inilah yang aneh-aneh, ada ya dalam hati saya.
Terus saya kan pada waktu itu tuh ya udahlah, mungkin ada masalah apanya tuh saya nggak tahu Pak. Pas paginya, kalau iya pagi, barulah saya ke Polres gitu. Di situ, pas di situ kemudian di ruangan inilah, ya nggak tahu di ruangan mana itu, di situ saya tuh nanya, ini ada ini yang namanya Jaya nggak? Oh iya, mau apa ini? Padahal saya tuh itu mau tahu apa masalahnya. Cuman kita dipengpong Pak, dari sini ke sana ke tempat tahanan itu, dari penjaga tahanan ke sini lagi. Itu. Ya, oke, saya tidak ingin lebih menukik ke arah sana. Tapi saya ingin tahu kondisi atau suasana keluarga ente ketika tahu Jaya itu ditangkap bagaimana sih? Ya sedih Pak, sedih. Ya keluarga juga nggak nyangka apa masalahnya, nggak tahu Pak, nggak tahu sama sekali maksudnya. Masalahnya apa kan nggak ngerti juga. Kan anak-anak itu kan, terutama Jaya kan nggak aneh-aneh lah. Sepengetahuan saya itu orangnya kan ya cuman sekedar main, paling terus pulang. Kan itu sore, pas pulang kerja itu tuh Pak. Makanya saya tuh nggak, kok ada apa, maksudnya masih teka-teki saya juga Pak. Nggak ngerti gitu tuh. Dan waktu itu Jaya pulang kerja juga? Pulang kerja itu tuh Pak, pas pulang kerja. Saya kan kerjanya di daerah itu, Pulasaren itu Pak. Kan pulang jam 5 Pak itu tuh. Sementara sepengetahuan ente Jaya waktu itu jadi connect di mana? Connect sama temennya Pak. Nggak tahu kerjanya di mana, cuman pokoknya pas lagi kerja itu tuh, sama teman-temannya. Oke, nah ente kan tidak paham ketika Jaya itu ditangkap. Kasus atau perkaranya apa sih gitu kan. Nah belakangan kemudian ya seperti yang kita tahu semua. Nah ente tahu kasus penangkapan yang sebenarnya dengan perkara atau kasusnya katakanlah pembunuhan dan ruda paksa itu kapan? Dan dari siapa? Itu tuh pas saya dengar pas itu tuh dilimpahkan ke Polda itu Pak. Pasti itu kan saya rame-rame keluarga yang lain tuh. Situ kasusnya ini, wah saya kan kaget, kok ada kasus gini. Siapa itu yang ngomong kasusnya? Ya keluarga semua Pak, keluarga kan nengok di situ Pak, nengok. Pas nengok kan nggak ketemu tuh posisinya. Ini kasusnya ini. Tuh, waduh kata saya, kok masa? Saya juga kan nggak ngerti juga Pak. Nggak mungkin dalam hati saya tuh. Gitu. Nggak percaya Pak. Ya katakanlah Jaya bisa melakukan seperti yang nggak percaya saya juga Pak. Maksudnya saya tuh yakin lah saya tuh, maksudnya dalam hati keluarga semua tuh nggak mungkin ini tuh. Soalnya orang Jaya tuh orangnya nggak neko-neko Pak, orang bener orang nggak gini lah, pokoknya baik orangnya sebenarnya. Nah ketika ini kan kasus berat lah ketika itu gitu kan. Bagaimana kondisi tetangga sekitar Ente? Ya tetangga semua agak inilah sinis lah awalnya tuh, pada disangkanya iyalah gitu. Ya padahal kan dalam hati saya ya keluarga semua kayak, wah nggak mungkin lah adik saya berbuat kayak gitu tuh. 100% bahkan saya yakin dalam hati itu. Yang keluarga pada inilah, pada gini lah. Ada yang ngomongin gini ya, tahu sendirilah namanya bertetangga. Iya. Nah oke. Kan 2016 itu terus bergulir sampai kemudian memasuki tahun 2017 memasuki proses persidangan. Nah saya ingin tahu keikhlasan keluarga ente untuk menerima ya sudahlah ikhlas kasus ini itu kapan? Ya semenjak ini aja Pak, di persidangan terus ya udahlah, karena kita kan orang nggak ngerti hukum Pak, jadi susah juga kita mau cari bantuan kemana kan nggak ngerti juga gitu. Ya sudahlah pasrah aja gitu tuh, bisanya gitu aja Pak. Pertanyaan terakhir dan pertanyaan pengulangan dari saya. Bagaimana menurut ente tentang Jaya? Kalau menurut saya sih Jaya tuh orangnya baik, nggak neko-neko, orangnya ya pokoknya baik lah di mata saya. Soalnya saya kan
kenal dari dia tuh dari masih kecil tuh. Saya tuh tahu karakter dia tuh. Gitu aja. Oke, terima kasih, Ya, Bos. Ya, sip. Demikian tadi pemirsa bincang-bincang saya sama kakaknya Jaya. Tentu belum memuaskan pemirsa, tapi saya kira ini bagian dari rekonstruksi Jaya masa kecil. Ya, saya kira mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pemirsa. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa juga itu pijit lonceng notifikasinya, like, komen, dan share ke seluruh media massa yang pemirsa punya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.